Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka dan semangat pagi semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku yang tercinta, hari ini adalah hari di mana jelang kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75, 17 Agustus 2020 yang nanti jatuh pada hari Senin, 17 Agustus 2020. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama belajar bagaimana perjuangan seorang pemuda untuk menjadi pemimpin bangsa, yaitu Ismail. Kita akan belajar salam merdeka dari bumi para nabi. Untuk menyemangati agar kita mengisi kemerdekaan ini dengan semaksimal mungkin, maka kita cermati pantun di bawah ini. Tetaplah menjadi satu, jangan sampai terpecah. Gapai angan dan citamu, raih masa depan yang cerah. Merah putih dalam dada bertahta, terhempas kipasan sayap burung Garuda. Untukmu Indonesia tercinta, bakti juang pahlawan bangsa. Hari ini kita akan belajar tentang sosok pemuda yang menjadi idola setiap insan, yaitu Ismail, putra Ibrahim. Masa kecil Ismail bersama Hajar ditinggalkan di lembah yang tidak ada seorang pun di sana. Bahkan Ibrahim tidak menoleh sedikit pun saat meninggalkan keduanya menuju ke Bunda Sarah yang ada di situ. Ismail kehausan dan kelaparan. Hajar, ibunya, berusaha mencari air dari Bukit Sofa dan Marwa hingga 7 kali sampai kemudian mendapatkan air Zam-Zam. Yang selanjutnya, air Zam-Zam menjadi satu sumber air yang banyak dikunjungi oleh para musafir. Salah satunya adalah suku Jurhum. Ismail kecil belajar bahasa Arab dari suku Jurhum. Ia tumbuh menjadi anak pintar dan berakhlak mulia, berkomunikasi dengan kabilah suku Jurhum. Selanjutnya, sampai masa mudanya, ia menjadi sosok pemuda idola, sehingga ia menikah dengan gadis dari Bani Jurhum, yaitu Al-Juda binti Sa'ad, yang diceraikan karena tidak mempunyai tata krama dan etika yang baik. Sehingga Ismail menikah lagi dengan Samah binti Muhadil yang santun, beretika, dan taat pada suami. Ismail diangkat menjadi nabi pada tahun 1850 sebelum Masehi. Ia tinggal di Amalek dan berdakwah untuk kabilah Yaman Mekah. Ismail dibesarkan di lingkungan Ka'bah, sehingga saat membangun Ka'bah, Ibrahim berkata, "Bawakan batu yang baik kepadaku untuk aku letakkan di sudut supaya ia menjadi tanda kepada manusia." Kemudian Jibril memberi ilham kepada Ismail agar mencari batu hitam untuk diserahkan kepada Nabi Ibrahim dengan senantiasa mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Amin." Selanjutnya, bangunan Ka'bah menjadi tinggi dan Ibrahim makin lemah untuk mengangkat batu. Dia berdiri di satu sudut yang kini dikenal dengan Makom Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim saat meletakkan batu untuk melengkapi pembangunan Ka'bah. Ismail sangat pantas diangkat menjadi nabi karena ia memiliki akhlak yang mulia. Ia taat kepada Allah,
berbakti kepada orang tua, menepati janji, dan bijaksana. Ismail diangkat menjadi rasul untuk kaum Bani Jurhum, kabilah Bani Amalik, dan penduduk Yaman. Ismail berdakwah di Mekah dan menyeru agar umat manusia menyembah Allah dan bertakwa kepadanya. Ismail memiliki 12 anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Dari keturunan Nabi Ismail menurunkan generasi bangsa Arab Musta'ribah yang sampai kepada generasi Abdullah, kemudian sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ismail wafat dalam usia 136 tahun. Ia dimakamkan berdampingan dengan makam ibunda tercinta, yaitu Siti Hajar. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Ismail. Yang pertama, keluarga Ibrahim adalah keluarga teladan karena taat dan patuh menjalankan perintah Allah. Yang kedua, untuk menjadi besar butuh perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa. Yang ketiga, mereka sukses melewati beberapa ujian karena ketawakalan kepada Allah. Yang keempat, di balik kesulitan akan datang kemudahan dengan modal kesabaran. 5. Di balik kesedihan akan datang kebahagiaan, dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah. Yang ketujuh, di balik kesengsaraan akan datang kenikmatan. Sabar dan tawakal menjadi modalnya. Selanjutnya, ketaatan Ismail mencerminkan kepribadian anak soleh yang harus diteladani oleh anak-anak generasi milenial saat ini. Taat pada Allah, berbakti kepada orang tua, peduli kepada sesama menjadi keteladanan yang harus kita implementasikan di masa pandemi ini. Selanjutnya, ketinggian budi pekertinya menjadikannya mendapatkan keistimewaan dan dia diangkat menjadi nabi. Salah satu perintah Allah untuk menyembelih Ismail mengajarkan agar manusia saling peduli kepada sesama. Mari peduli, masa pandemi, masa berbagi. Demikian hikmah dari kisah Ismail, bagaimana perjuangan sejak ia bayi sampai usia dewasanya mengisi hari-harinya dengan penuh ketaatan kepada Allah. Dan itu juga dicontohkan oleh pemuda-pemuda Indonesia dalam berjuang merebut kemerdekaan, sehingga peran pemuda sangat menentukan saat diproklamirkan Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Merdeka! Salam Indonesia Maju! Tetap merdeka di era adaptasi kebiasaan baru. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.